Batas usia pensiun anggota Polri bakal diubah. Tim ahli Badan Legislasi DPR tengah mengkaji rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri itu. Anggota Balik DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, mengkonfirmasi pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian di DPR. Dia mengatakan tenaga ahli di Balik saat ini memang tengah mengkaji isu apa saja yang akan diakomodasi dalam revisi undang-undang tersebut. Salah satu bagian yang menjadi sorotan dari revisi undang-undang tersebut adalah batas usia pensiun anggota Polri. Usia pensiun polisi bakal diperpanjang. Berdasarkan draft revisi undang-undang kepolisian, usia pensiun maksimal anggota Polri akan diperpanjang dari sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun. Usia pensiun anggota Polri dapat diperpanjang lagi menjadi 62 tahun jika memiliki keahlian khusus dan dianggap sangat dibutuhkan. Untuk pejabat fungsional, usia pensiun diatur maksimal 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, kayaknya betah banget mudik. Emangnya di sana lagi musim apa, Bung kameramen? Ya, Bung Alfian, sambil menunggu Bung Alfian kembali ke ibu kota yang menantang. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Betul, Lanjut. Bung Alfian. Bukan IKN. Nah, ini memang kalau di sini lagi musim apa ya? Layangan. Ya, Bung kameramen, berita apa nih? Ya, Bung Alfian, ini ada yang menarik yang perlu saya tanyakan karena menurut saya ini nggak biasanya ini kayak begini nih, Bung Alfian. Diberitakan oleh Tempo, judulnya adalah Revisi UU Polri, batas usia pensiun Kapolri diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden. Mungkin bahasa gampangnya, batas usia pensiun Kapolri diperpanjang terserah Presiden. Kira-kira kayak begitu, Bung Alfian. Untuk respon awalnya apa, bagaimana? Silakan Bung Alfian. Nah, kamu ketahuan takut sama Partai Negoro. Partai Negoro sudah bilang lewat setelah pelantikan akan menangkap Jokowi. Itu kalimatnya loh, Bung kameramen. Itu bukan kalimat saya loh. Nah, jadi karena Partai Negoro sudah berikrar akan mempolisikan sederetan kelakuan-kelakuan yang diduga mengandung unsur ayat dan pasal terkait. Ya, Bung Alfian, memang kata kuncinya geng Solo ya, Bung Alfian. Ya, betul. Geng Sambo ya sedikit banyak sudah redup lah. Apakah geng Solo akan redup selanjutnya? Nah, Bung Alfian, pertanyaan saya gini, Bung Alfian. Kalau usia atau pensiun Kapolri diperpanjang, apakah Kapolrinya tetap yang ini atau ganti Kapolri, Bung Alfian? Kira-kiranya nih, kira-kira gimana, Bung Alfian? Kapolri tetap akan sama. Kan salah satu pesanan yang disampaikan oleh beliau itu, Pak Amangkurat I kepada Pak Prabowo, nitip agar orang ini tetap jadi Kapolri itu satu. Ya kan? Jangan lupa, Bung kameramen. Yang jelas ini kan sebetulnya aslinya lu udah ketakutan, bro. Kita ingin katakan tidak ada para pendosa yang berbahagia. Orang curang, tukang bohong, orang zolim, orang kejam, pemakan darah rakyat sendiri, menaikkan BBM semaunya, ngutang terus ke sono. Lo itu sebenarnya nggak bahagia, Mas. Ya, tapi ingin saya katakan buat seluruh masyarakat, mari perkuat kesadaran kolektif. Mari bangun kesadaran bangsa dan negara kita. Negara kita bukan milik keluarga mereka. Negara kita milik keluarga seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bung kameramen, mau diterusin kemana ini pembahasan? Disilahkan. Ya, Bung Alfian, DPR berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian lah ya. Revisi UU tersebut salah satunya mengatur perubahan batas usia pensiun anggota dan perwira kepolisian. Rencana perubahan itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding. Nah, Bung Alfian, saya kok melihat begini, Bung Alfian ya, yang sempat di syuting sebelumnya saya juga sampaikan. Jadi setelah Prabowo ini dilantik, banyak agenda-agenda mungkin yang tadi saya bilang liar, kata Bung Alfian, memang itu sudah diplanningkan gitu. Nah, tapi ini jelas, Bung Alfian. Maksudnya, dia jelas. Kapolrinya tuh dia jelas gitu. Jadi, kita diperlihatkan kemauan mereka atau kemauan Jokowi secara jelas. Tapi kita dibuat, ya udah lu terima aja. Lu tuh gak bisa ngapa-ngapain, lu gak bisa ngelawan. Kira-kira gitu, Bung Alfian. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, yang jelas mereka nggak sadar bahwa mereka bakal mati, mereka bakal pensiun. Itu satu. Dan mereka sebetulnya juga dalam tekanan cengkeraman para oligarki dan 9 naga dan 7 samurai. Jadi Bung kameramen harus tahu, negara ini sebetulnya tinggal menunggu
gerakan jihad rakyat semesta. Mereka lupa, orang-orang yang merasa menguasai Indonesia, kalian akan bertemu kembali dengan titisan pitung pitulung. Kalian akan bertemu kembali dengan orang yang melanjutkan rekam jejak Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyadin, Tengku Umar, dan Sultan Hasanuddin. Jadi sekali lagi saya katakan, negeri ini dalam bahaya. Penjajahan sedang merajalela, tangan Zionis, tangan komunis, tangan pengkhianat asing dan antek. Maka seluruh masyarakat yang menyimak daripada channel ini, mari hidupkan, ayo bung, rebut kembali bahwa negara ini memang dalam cengkraman orang yang merasa tidak akan bisa berakhir kekuasaannya. Fir'aun saja yang sehebat itu, Namrud yang sehebat itu, Nero yang sesadis itu, seluruh orang-orang yang pernah berkuasa dengan kekejamannya, dia akan berakhir dengan kehancuran. Mereka akan hancur dengan pertolongan Allah. Jadi karena itu, kepada Bung Kameramen, agar tetap mengawal Bung Alfian, agar channel dan konten-kontennya menyadarkan bahwa kita tidak akan boleh mengalah dengan para penjahat dan orang curang. Ini jelas curang nih Bung Kameramen. Revisi undang-undang ini udah akal-akalan, udah kelimpungan. Dulu inget nggak zaman Pak Tito naik pangkatnya sampai 3 kali? Iya. Banyak senior-senior itu dilompatin. Ini udah akal-akalan. Negara ini sudah negara memang kalau bahasanya Rocky Gerung udah kehilangan akal sehat. Maka yang pada waras, yang pada sehat harus menyerahkan diri kepada Allah. Kita harus berani bertekad membela kebenaran untuk menegakkan kebenaran. Dan Bung Kameramen mau apa lagi? Ya, Bung Alfian, kalau dengar nama Tito, di otak saya hanya dia pernah ngajak Bung Alfian ke Cina, tapi Bung Alfian tolak. Itu di cerita gua. Kemudian kalau dengar Tito, ya capek deh, kira-kira gitu. Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kita belakangan ini dipusingkan Bung Alfian dengan banyak revisi UU, ada RUU. Nah ini memang apa ya Bung Alfian? Kalau saya sih nggak yakin Prabowo nggak tahu nih Bung Alfian. Saya yakin dia tahu, atau enggak mungkin dulu Jokowi requestnya sedikit, ternyata dimasukin kebanyakan. Jadi enggak, untuk akhir sesi kali ini, mungkin apa nih nasihat Bung Alfian, kan kita perlu juga kan menasihati presiden atau pejabat atau pemerintah, atau raja kira-kira gitu, agar mereka, juga mau mendengar lah pertimbangan dari rakyat. Nah nanti memang kita perlu bikin khusus Bung Alfian. Karena saya lihat ya, muaranya dari semua revisi atau RUU, itu ujungnya semuanya di bawah kakinya presiden, Bung Alfian. RUU ini terserah presiden, kementerian terserah presiden, ini yang polisi terserah presiden. Ini kan unik, tapi ini nanti sesi khusus untuk tentang Polri ini, apa nasihat Bung Alfian kepada pejabat atau presiden terpilih mendatang. Silakan, closing. Ya, Pak Prabowo, sekali lagi saya secara satria ingin mengatakan Anda seorang tentara, alumni tentara. Silakan kalau Anda mau memimpin dengan hati Anda yang sebetulnya bertentangan. Dulu Anda 2 kali gagal karena Anda merasa dicurangi. Sekarang Anda minta tolong pada orang yang mencurangi Anda dan Anda berhasil. Silakan tafsirkan sendiri. Tapi saya punya pengetahuan. Tahun 1997, pertama kali saya bertemu dengan forum yang ada Andanya. Mungkin Anda tidak terlalu melihat saya dan tidak mengenal saya, karena itu mungkin jadi nggak penting. Yang penting adalah Anda seorang patriot yang cinta kepada negara, Anda seorang tentara yang punya sabta marga, Anda yang juga punya agama, karena di mana kesempatan Anda banyak membersamai dan memberikan apresiasi dan atensi positif kepada para ulama. Yang kedua, kepada saudara Fadlizon dan orang-orang yang ada di Gerindra, Anda sampaikan pada Pak Prabowo, negara ini negara kita. Gerindra itu gerakan Indonesia Raya. Bukan gerakan pengabdi Cina. Bukan gerakan pengabdi komunis. Bukan gerakan yang akan merusak rakyat. Jangan sampai Gerindra tempat perahu yang digunakan oleh saudara Prabowo berubah menjadi partai tirani. Tolong, Fadlizon dan semua teman-teman yang punya haluan pandangan visi. Yang terakhir buat masyarakat, kita tidak boleh kehilangan optimisme. Oh sesungguhnya ini adalah ad-dunya ul-laibun, dunia panggung sandiwara. Termasuk Bung Kameramen, jangan kehilangan semangat untuk membuat berita-berita mutakhir. Karena masyarakat yang saya tahu di banyak kesempatan, di banyak forum, saya sampai ke Jawa, ke Sumatera,
dan ke berbagai daerah di Indonesia ini, mereka tanya, Pak, kita ini mau berpendapat, nunggu dulu bagaimana dibacain berita. Semoga kita tetap berserah kepada Allah. Sampai jumpa di bacain berita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.